Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisa Salma Zahra dengan NIM 1040424092 dari kelas AB4802. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang strategi inovasi bisnis, yaitu mengubah ide menjadi nilai pasar yang nyata. Mengapa inovasi adalah keharusan? Inovasi adalah salah satu pilar utama bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat ini, kemampuan untuk berinovasi menjadi kunci untuk bertahan dan menjadi lebih baik. Inovasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dasar untuk bertahan, berkembang, dan unggul. Baik individu maupun organisasi harus terus belajar, beradaptasi, dan mencari cara baru untuk menciptakan nilai. Pilar fondasi inovasi itu ada tiga, yaitu yang pertama, budaya. Menciptakan lingkungan yang mendorong eksperimen, menerima kegagalan, dan menghargai ide dari semua level. Yang kedua ada proses, menerapkan metodologi terstruktur, misalnya design thinking, agile, untuk menguji, memvalidasi, dan menskalakan ide baru. Dan yang terakhir ada teknologi, yaitu mengadopsi alat digital dan infrastruktur yang memungkinkan kecepatan, efisiensi, dan personalisasi massal, seperti AI, cloud, data analysis. Next. Hukum penyebaran inovasi menjelaskan bagaimana sebuah gagasan atau teknologi baru diterima oleh masyarakat secara bertahap. Tidak semua orang langsung menerimanya. Proses adopsinya berjalan melalui beberapa kelompok pengguna. Masyarakat terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, inovator. Yang kedua, pengadopsi awal. Yang ketiga, mayoritas awal. Yang keempat, mayoritas akhir. Dan yang terakhir, pembangkang laggard. The Build, Measure, Learn, Loop. Dalam metode Build, Measure, Learn dalam Lean Startup merupakan cara untuk menguji dan mengembangkan ide secara cepat sambil mengurangi risiko kegagalan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa inovasi dibuat berdasarkan kebutuhan nyata pengguna. Yang pertama itu membangun MVP, buat produk minuman yang layak dalam bentuk paling sederhana, namun sudah bisa digunakan. Tujuannya itu bukan menghasilkan produk sempurna, melainkan segera menampilkan versi awal untuk melihat respon pasar. Yang kedua itu ukur data. Kumpulkan data dan umpan balik dari pengguna setelah mereka mencoba MVP, dan mengukur ini menunjukkan apakah produk memberikan manfaat dan apakah pengguna benar-benar tertarik. Dan yang terakhir itu ada belajar atau pivot atau lanjutkan. Dari hasil pengukur, tentukan langkah berikutnya. Pivot mengubah strategi untuk konsep karena hasil tidak sesuai harapan. Persever melanjutkan pengembangan karena arah inovasi dianggap tepat. Dan yang terakhir, proses belajar ini memastikan keputusan didasarkan pada bukti, bukan asumsi. Selanjutnya ada inovasi berkelanjutan atau Amazon. Amazon adalah contoh perusahaan yang terus berinovasi secara konsisten, tidak hanya pada produk seperti Kindle, tetapi juga pada cara mereka menjalankan bisnis dan mengelola operasi. Pusat dari semua inovasi mereka adalah obsesi terhadap kepuasan pelanggan. Fokus pada obsesi pelanggan ini, Amazon tidak hanya berinovasi pada produk Kindle, tetapi pada model bisnis dan operasi. Inovasi operasi yaitu logistik pengiriman satu hari untuk mengurangi gesekan pembelian. Yang kedua, inovasi model bisnis. AWS, Amazon Web Service, mengubah infrastruktur internal menjadi bisnis cloud terbesar dunia. Dan yang terakhir, prinsip inovasi yaitu menggunakan mekanisme keputusan
rasa krisis untuk mendorong eksperimen tim. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, inovasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan strategi kelangsungan hidup atau survival strategi. Di tengah disrupsi pasar yang tepat, perusahaan yang stagnan akan kehilangan relevansi dan dikalahkan oleh kompetitor yang lebih lincah. Intinya, inovasi adalah jembatan yang menghubungkan ide visioner Anda saat ini dengan keuntungan di masa depan. Sekian Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.